kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Kesehatan memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia di Rumah Sakit Kanker Darmais Minggu 17 September 2023. Direktur Jenderal Pelayanan Pasien Azhar Jaya menyebut keselamatan pasien harus menjadi prioritas dengan revolusi budaya kerja demi meningkatkan mutu dan pelayanan. Dalam memperingati Hari Keselamatan Pasien Sedunia yang diperingati setiap tanggal 17 September, Kementerian Kesehatan menggelar acara peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya pun menekankan prioritas keselamatan pasien harus menjadi budaya kerja yang diterapkan oleh setiap insan yang ada di rumah sakit, guna meningkatnya mutu dan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian hadirnya Komite Nasional Keselamatan Pasien menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam mengkoordinasikan kejadian insiden di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan wajib melaporkan secara berkala ada atau tidaknya insiden terkait keselamatan pasien sebagai bentuk preventif dan pembelajaran. Saya mengajak Bapak Ibu semua serta seluruh pihak yang terkait untuk bersama-sama berperan aktif dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga menjadi suatu budaya di lingkungan rumah sakit kita. Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menekankan usaha mengurangi bahaya pasien dapat menciptakan pelayanan kesehatan yang lebih aman dan berkualitas. Selain itu, usaha untuk mengurangi bahaya pasien juga dinilai merupakan investasi yang baik karena dapat menghambat pembiayaan yang signifikan. Wamenkes Dante mengatakan perlunya pengembangan budaya keselamatan pasien secara berkesinambungan dari sisi pasien, keluarga, pemberi layanan rawatan untuk menjadikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Karena keselamatan pasien adalah landasan yang esensial dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Mari terus kita bersama-sama menjadikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama karena keselamatan pasien adalah landasan yang esensial dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemirsa, dengan adanya kejadian kebakaran di beberapa tempat pembuangan akhir, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 KLHK Rosa Vivin Ratnawati mengimbau pemerintah daerah untuk lebih fokus dan serius mengelola TPA. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3K KLHK Rosa Vivin dalam talkshow pengembangan teknologi pengelolaan sampah Zero Waste Zero Emission mengimbau Pemda untuk lebih fokus dan serius mengelola tempat pembuangan akhir. Pasalnya kebakaran di TPA beberapa waktu lalu menjadi catatan sistem pengelolaan akhir tidak berjalan dengan baik. Dirjen Rosa Vivin menyoroti sampah organik yang tidak dipilah terlebih dahulu sebelum masuk ke TPA. Sampah organik merupakan salah satu faktor besar TPA bisa terbakar selain puntung rokok. Mencegah peristiwa ini kembali terjadi, KLHK meminta Pemda memanfaatkan inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah. Pemda diminta memanfaatkan teknologi co-firing, yakni teknologi pengolahan sampah melalui proses khusus, dan hasilnya dapat digunakan kembali. Hasil olahan sampah dari teknologi co-firing memungkinkan digunakan kembali sebagai pengganti batu bara di PLTU. KLHK menargetkan pada tahun 2030 mendatang tidak ada lagi TPA baru yang dibangun dan sampah tidak lagi menumpuk di TPA, melainkan pengelolaan sampah yang efektif sedari hulu. Adipura akan mulai, stafnya Pak Ari akan turun, ya. Kami akan betul-betul memantau TPA-nya Bapak Ibu sekalian. Kalau kebakaran, staf saya lewat. Nggak akan saya suruh mantau TPA kebakaran. Ingat ya, dijaga betul itu TPA. Karena kalau open dumping, gas metannya di situ ngumpul, keluar tanpa tertangkap. Hari panas begini, cuaca panas begini, konsekuensinya besar, resikonya besar. Pasti akan terjadi kebakaran. Dirjen Rosa Vivin berharap kedepannya Pemda lebih aktif menjalin kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menggandeng TikTok Indonesia bersama-sama melawan hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian pada pemilu 2024. Hal tersebut sebagai harapan TikTok turut menyejukkan kontestasi pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu dengan TikTok Indonesia menjalin kerjasama untuk memastikan pemilu 2024 bersifat digital yang positif untuk demokrasi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan ini akan jadi kerjasama pertama kali antara Bawaslu dan TikTok. Sebelumnya, saat pemilu 2019 tidak ada kerjasama lantaran TikTok belum terlalu populer di tanah air. Berkaca pada pemilu 2019, banyak sekali hoaks bertebaran di media sosial. Melalui TikTok dan platform media sosial lainnya diharapkan akan membuat pemilu 2024 berjalan lebih demokratis dan tanpa hoaks yang menjatuhkan lawan dengan fitnah berdasarkan sara. Di samping itu, Bagja mengatakan wacana KPU memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres, ekskalasi konten di media sosial semakin meningkat. Melalui kerjasama Bawaslu dengan platform media sosial, Bagja berharap media sosial bisa menjadi tempat rujukan bagi pemilih pemula untuk mendapat informasi pasangan calon atau calon anggota legislatif. Kerjasama ini dan TikTok juga akan memelihara keadaan lalu lintas media sosial kita dan akan menjadi rujukan juga bagi teman-teman pemilih pemula dalam mencari informasi. Yang paling penting adalah pencarian informasi melalui TikTok itu akan semakin kaya dan kita akan melihat juga para kontestan pemilihan umum bersaing di media sosial dengan baik, bersaing dengan tanpa untuk menjatuhkan satu sama lain berdasarkan suku, agama, dan ras, tapi berdasarkan argumentasi yang logik, rasional, dan lain-lain. Inilah yang akan dikedepankan pada pemilu tahun 2024 ini. Pemirsa, kereta cepat membuka pendaftaran uji coba gratis kereta cepat Jakarta-Bandung tahap 2. Pendaftaran tahap 2 uji coba gratis dimulai pada 24 September 2023. Masyarakat dapat berburu karcis uji coba gratis dalam 4 jadwal perjalanan pergi pulang dari Stasiun Halim menuju Tegaluar. PT Kereta Cepat Indonesia Cina kembali membuka pendaftaran uji coba gratis tahap 2 bagi masyarakat. Pendaftaran akan dibuka pada 24 September 2023 untuk periode perjalanan 25 hingga 30 September 2023. Melansir laman antaranews.com, Eva Herunisa selaku GM Corporate Secretary PT KCIC mengatakan, tingginya antusias masyarakat akan uji coba kereta cepat tahap 1 yang dimulai pada tanggal 18 September membuat PT KCIC membuka kuota tambahan secara bertahap. Masyarakat yang akan mendaftar tahap kedua wajib memperhatikan jadwal keberangkatan kereta. Terdapat 4 jadwal perjalanan pulang pergi dari Stasiun Halim menuju Tegaluar dengan kapasitas tempat duduk yang tersedia berkisar 500 hingga 550. Sehingga tersedia 2.000 tiket gratis yang bisa didapatkan masyarakat selama uji coba tahap kedua. Masyarakat yang ingin berburu tiket dapat mengunjungi laman ayonaik.kcic.co.id bagi Anda yang beruntung mendapat tiket uji coba tahap kedua. Jangan lupa untuk datang 1 jam lebih awal dari jadwal keberangkatan. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk dialog mengenai manfaat digitalisasi bagi UMKM dan masyarakat bersama rekan saya Bilge Sabila sesaat lagi.